Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mulai lagi kuliah tentang kesehatan ternak. Dan kali ini saya akan membawakan tentang penyakit ingusan atau biasa juga disebut MCF, Malignant Catarrhal Fever. Jadi penyakit ingusan atau Malignant Catarrhal Fever, penjabarannya itu sporadis, karirnya domba, mortalitasnya 30-90%, jadi tinggi sekali. Tetapi morbiditasnya super rendah, dan sebagai penyebarnya adalah vektor serangga, dan penyakit ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan Indonesia sporadik terutama di Jawa Barat, NTB, dan NTT. Host range-nya ini penyakit umumnya terjadi pada sapi, juga pada kerbau yang didomestikasi, dan dia lebih luas lagi bisa menyerang antelope dan rusa ya, dan terutama rusa yang hidup bebas. Pernah terjadi di Skandinavia, ini dari saya ambil dari penjelasan dari Dr. Furan ya. Kemudian reservoir spesiesnya adalah blue wildebeest, black wildebeest, domestic sheep, dan goats. Jadi bisa pada domba dan kambing. Kemudian ini jenis banteng. Ini di Afrika. Kalau di Afrika ini blue wildebeest, nanti kita black wildebeest. Jadi ini semacam hewan liar yang terdapat di Afrika. Ini juga, jadi mereka kelihatan sekali di padang pengembalaan bahwa banyak sekali hewan yang bercampur antara satu hewan dengan hewan lainnya. Kemudian ini kontak transmisi dari reservoir animals to domestic animals. Ini kalau sebenarnya penyebarannya kan memang dari reservoir ya. Reservoirnya itu biasanya adalah domba ya, dan ini kalau dicampur bersama dengan sapi maka bisa menyerang sapi. Dombanya sendiri tidak mengalami gejala klinis. Jadi domba itu lebih susceptible atau lebih peka terhadap penyakit ini dan daripada dengan domba ataupun dengan kambing, sehingga itulah kenapa domba dan kambing dilarang untuk digembalakan secara bersama-sama karena adanya penyakit ini. Ini cow will die when then later calf will die. Jadi biasanya induknya mati, kemudian juga bisa anaknya mati karena sudah tidak bisa lagi menyusui ya. Gejala klinis, demam 42 derajat Celcius, anoreksia, dyspnea karena pembengkakan selaput lendir. Anoreksia itu tidak nafsu makan, dyspnea itu sesak napas. Ada beberapa bentuk, jadi ada 3 bentuk dari penyakit ini, itu bentuk kepala dan mata. Jadi manifestasi gejalanya terutama terlihat pada kepala dan mata. Itu ada leleran hidung yang profus sampai sereus, jadi yang mulai dari yang kental sampai yang encer, lalu menjadi mucopurulent, lalu langsung menjadi seperti bernanah. Kemudian ada kekorehan kornea, konjungtivitis, kemudian hiperemi, selaput lendir mulut, jadi kemerahan pada selaput lendir mulut, ada nekrosis atau pengelupasan pada bibir, gusi, dan pipi, dan kadang-kadang nekrosis pada sekitar tanduk, dan ada gejala saraf, itu bentuk kepala. Kemudian yang kedua bentuk respiratoris, jadi terutama bentuk pernapasan, karena adanya nekrosa dan peradangan pada hidung, sehingga gampang diserang dan infeksi sekunder
tertamu oleh bakteri, sehingga akibatnya pernapasan akan berbau busuk karena sudah ada infeksi sekunder oleh bakteri. Kemudian yang 3, bentuk alimenter atau pencernaan itu adanya nekrosa pada selaput lendir mulut, jadi mulai dari depan pencernaan mulut sampai ke anus. Ya. Mulutnya berbau busuk, kemudian ada mencret atau diare yang dapat disertai dengan darah. Tapi bentuk yang paling sering ditemukan adalah ketiga-tiga bentuk ini ada dalam satu hewan. Jadi paling sering ditemukan. Ini gejala klinis, kita bisa lihat dia kelihatan sangat depresi dan sangat sakit. Kemudian pernapasan sangat terganggu dan ada pembengkakan limfonodus. Ini dia sulit bernapas sehingga karena kesakitan ya. Kemudian ini sudah mengalami kontaminasi pada bakteri sehingga terjadi sekundari bakterial bronchopneumonia. Jadi ini mungkin penyebab utama sehingga terjadi kematian pada ternak. Ini juga ada pembengkakan pada mata, jadi terlihat painful swollen, jadi dia membengkak pada matanya. Kemudian ini gejala lainnya ada ocular and nasal discharge, jadi ada ingus ya pada hidung keluar. Ini juga ada pengelupasan pada mulut ya, kotor pada mulut karena cairan. Dan ini juga ada mucopurulent discharge, jadi ada kelihatan pada hidungnya sudah mulai ada nekrosa ya, dan sulit bernapas sehingga dia membuka mulutnya. Ini sama ya, hidungnya kelihatan lubang hidungnya membesar karena karena sesak napas. Sama ini sudah terjadi gejala pada hidung. Ini diare, jadi diarenya kadang-kadang warna hitam seperti ter ya, tetapi tidak efusif atau tidak encer sekali. Ini pada teraca, jadi skin lesion yang dihubungkan dengan adanya eksudasi pada kulit ya, dermatitis dan ekskrutasi. Ini gejalanya hewannya mati dengan memutar lehernya ke belakang karena konvulsi atau kejang, ini karena sulit bernafas ya. Ini histopatologi, jadi kelihatan secara vokal ada erosi dan ulcerasi pada gastrointestinal, pada saluran pencernaan. Ini juga pada mata, ini terutama adanya pengeruhan pada kornea yang dimulai dari limbus. Kemudian ini sudah mulai opacity, matanya sudah buta betul, kita lihat ya. Ini sudah mulai betul-betul tertutup rapat ya. Kemudian ini beberapa hewan ini juga sudah mulai tertutup matanya. Kemudian ada cairan yang keluar dari mata ya. Dan ini konjungtivitis, jadi peradangan pada konjungtiva. Seperti ini matanya sudah mulai buta ya. Ini corneal opacity, dimulai dari limbus di sini ya. Ini juga lesio pada mata, bisa kelihatan ya. Ini khasnya nih, ada lesio pada mata. Nah ini juga dimulai ada ya, lalat mungkin yang singgah bertelur di matanya. Ini gigi ya, ada erosi pada bibir, kita lihat di sini, dan sekitar gigi. Ini juga ya, ada erosi kelihatan di giginya. Ini pada papila ada lidah ya, ada nekrosis mirip dengan Rinderpest penyakitnya. Juga ya, erosi pada
mirip dengan bluetongue di Afrika, masih pada lidah ya, dan kebiruan pada bibir karena kurang oksigen. Papilla ya pada selaput di mulut ya. Ini sama ya. Nah, bagaimana kelainan pasca mati postmortemnya? Itu ada nekrosa saluran pencernaan dan pernapasan, dan diagnosa banding bisa dibandingkan dengan Jembrana, yaitu adanya ingus encer, limfoglandula sangat bengkak, selaput lendir mulut, dan mulut berbau busuk. Ini masih ada discharge pada rongga hidung setelah pasca mati dibuka ya. Ternyata ada lendir kental pada selaput lendir hidung, itu mungkin menyebabkan pernapasan berbau dan pernapasan menjadi sulit. Limfonodus, ini limfoglandulanya, ini kita lihat ini membengkak limfoglandulanya. Kalau dibuka secara histopatologi, ini juga ulcerasi pada lambung ya. Ini kelihatan ini ulcer. Erosi pada vesika urinaria, jadi pada kelenjar kencing ya, kelenjar urinaria. Jadi ada ulcerasi. Ini limfoid infiltrasi pada limpah ya, infiltrasi limfoid bisa kelihatan. Kemudian ini pada ginjal, multifocal lymphoid infiltrasi, ini putih-putih ya. Kemudian multifocal lymphoid infiltrasi masih ada ya, ini putih-putih ini. Kalau dibuka, ini pada otak juga terjadi peradangan, peradangan ya, kemerahan ya otaknya. Ini pembesaran pada jaringan limfoid, ini terlihat sangat membengkak ya. Ini kalau lihat banglingannya, ini normalnya. Juga ada hemalnodus ini ya. Dan pada ginjal dia terjadi spleen infiltrasi pada limpah, dan pada limpah. Ini kelenjar Peyer's juga terjadi peradangan ya. Diagnosanya dengan cara melihat gejala klinis, histopatologi, kemudian juga bisa melihat virusnya ya. Diagnosa dari preparat histopatologi bisa lihat. Jadi ada hiperplasia dan sel nekrosis T limfosit ya. Ini. Kemudian ada beberapa limfoid infiltrasi dan ada gejala nekrosa. Ini terkhusus pada limpa, adanya infiltrasi arteriol, ada di sini infiltrasi arteriolis. Tindakan apa yang dilakukan jika kejadian penyakit? Pertama, administrasi, melapor pemerintah setempat, dan pencegahan. Jadi pencegahan itu tidak menggembalakan sapi atau bersama dengan domba bersama-sama, atau dilarang memasukkan domba ke daerah peternakan sapi, terutama dari luar negeri ataupun antar pulau. Pengendalian isolasi hewan sakit di stamping out atau hapus hama kandang. Ini kalau sudah ada kejadian penyakit kita kendalikan. Pemberantasan itu isolasi hewan bila 2-3 bulan tidak sakit, itu sudah bisa dianggap bebas. Bangkainya dibakar atau dikubur. Sekarang kita masuk penyakit yang kedua, tapi sebenarnya untuk mata kuliah ini sudah penyakit kelima ya. Itu ini khas, hanya menyerang sapi Bali, dan ini terjadi pertama kali di Jembrana di Bali. Disebabkan oleh mikroorganisme, katanya virus dan rickettsia, meskipun sampai sekarang belum bisa diisolasi ya. Dengan pembengkakan kelenjar limfo atau limfoglandula, erosi superficial selaput lendir mulut, dan kadang-kadang disertai diare dan keringat berdarah. Penyebabnya adalah virus dan rickettsia, dan hewan yang rentan adalah sapi Bali. Cara penularannya melalui vektor.
Gejala klinisnya demam, pembengkakan kelenjar limfu atau limfoglandula, jadi mirip tadi ya dengan MCF, tiara berdarah, sama juga keringat berdarah, erosi ringan pada selaput lendir mulut, dan keguguran lebih dari 6 bulan. Ini bedanya dengan jembrana dengan MCF. Kalau MCF itu erosinya sangat hebat ya. Kelainan pasca mati, ada sepsis, gejala sepsis yaitu ukuran limpa menjadi 2 kali lipat dan saat digores dengan pisau, sel hancur atau terikut hijau ke pisau, itu namanya. Terdapat bintik pendarahan pada ginjal. Nah, bagaimana pemeriksaan laboratorium? Nah, untuk pemeriksaan laboratorium ini dia punya pewarnaan khusus dari virusnya, namanya pewarnaan Masyorvella. Jadi pewarnaan khusus untuk rickets ya. Tindakan apa yang dilakukan hampir sama dengan penyakit lainnya, itu ada administrasi, ada pencegahan dengan penyemprotan insektisida atau vektor, dan pemberantasan itu isolasi dan stamping out. Saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.